Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dampak COVID-19 ini, alangkah lebih baiknya kita tetap di rumah, selalu menjaga kesehatan, kebersihan. Diharapkan kepada seluruh anak-anak mendengarkan materi dari Bapak agar dapat memahami, menerapkan, dan mempelajari apa-apa saja tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, baiklah, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda, bisa dilihat di layar. Yang kedua, hubungan kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Dan poin keempat itu peran Sumpah Pemuda dalam penguatan jati diri keindonesiaan. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kembali ke poin yang pertama, latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Mungkin anak-anak Bapak belum mengetahui apa saja sih yang melatar belakangi Sumpah Pemuda ini bisa dilahirkan di Indonesia. Sumpah Pemuda ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor eksternal, bisa kita lihat di layar, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Maksud dari kemenangan Jepang atas Rusia di sini, bahwasanya bangsa Eropa memandang kaum Asia itu sangat rendah karena tidak mampu mengelola alam, tidak mampu menguasai alam, dan dipandang ras yang paling rendah. Hal ini membuktikan bahwasanya kemenangan Jepang atas Rusia, bangsa ras Asia ini bisa menaklukkan bangsa Eropa. Inilah yang membuat pergerakan kaum pemuda se-Asia membuat bahwasanya ingin berjuang, bangkit, dan maju bersama-sama. Poin kedua, munculnya paham-paham baru dari Eropa ke Indonesia. Maksud dari sini, ketika ideologi-ideologi atau pemahaman konsep negara yang ada di Eropa membangkitkan pola pikir dari masyarakat Indonesia, khususnya kaum pemuda dan pemudi. Hal inilah yang membangkitkan ketika kaum pemuda-pemudi yang belajar ke luar negeri dan memahaminya dan menerapkan di Indonesia. Selanjutnya adalah kebangkitan nasional Asia dan Afrika, di mana kebangkitan nasional Asia Afrika ini membuktikan bahwasanya dari poin pertama dan poin kedua, bangsa Asia ataupun Afrika yang selama ini dipandang sangat lemah sehingga selalu ditaklukkan, dijajah, disiksa, dan dimanfaatkan baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal inilah yang membuktikan seperti di Turki, ada namanya pembangkitan kaum pemuda Turki. Ada yang di India seperti Gandhisme, bahwasanya pemikiran-pemikiran baru dari pemuda ini cukup dipertimbangkan oleh pemikiran-pemikiran tua. Nah, baiklah, kembali ke poin latar belakang juga, yaitu dari faktor internal. Faktor internal ini dari yang Bapak baca, ada beberapa referensi. Poin pertama itu adanya penjajahan yang mengakibatkan satu penderitaan. Nah, di mana apabila suatu daerah dijajah, mereka memiliki nasib yang sama serta penderitaan yang sama. Hal inilah yang memicu bahwasanya dalam kesatuan kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan penjajahan. Karena apa kata pepatah, bersatu untuk kuat, kuat untuk bersatu. Nah, disinilah kaum pemuda intelektual baru pada tahun itu membentuk lahirnya Sumpah Pemuda. Ini salah satu faktor internal yang cukup penting. Dan poin yang kedua, adanya kenangan dan kejayaan akan masa lalu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang pada masa itu cukup besar, ada Sriwijaya dan Majapahit. Hal inilah bahwasanya kaum pemuda ingin membuktikan Nusantara juga bisa bangkit lagi dengan nuansa yang baru tanpa harus dijajah dan ditunduki oleh bangsa Eropa. Lalu yang ketiga, adanya munculnya kaum intelektual. Kaum intelektual di sini maksudnya adalah ketika golongan darah biru dari sistem kerajaan yang bersekolah ke luar negeri, baik ke Eropa, ke Belanda, ke Inggris, dan negara-negara lainnya, mereka akan mempelajari dan menerapkan ilmu yang dipelajari di sana untuk diterapkan ke Indonesia, sehingga mengubah pola pikir pandangan hidup masyarakat Indonesia. Baiklah, kita akan menyambung materi yang tadi, Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Kongres Pemuda dilakukan sebanyak 2 kali, tepatnya pada tahun 1928 dan yang keduanya itu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Jadi hanya berjarak sekitar 2 tahun. Dalam 9 organisasi pemuda ini telah Bapak jelaskan di Microsoft Word. Yang pertama itu ada 9 organisasi. Yang pertama adalah Jongjapa. Jongjapa merupakan suatu organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Sabiman Wirsojojo di Gedung Stopia pada tanggal 7 Maret 1915 dengan nama awal Trikorodormo atau TKD. Dan yang pertama ada Jongjapa, tentunya ini
di daerah Jawa. Yang kedua adalah Jong Ambon. Jong Ambon adalah organisasi kepemudaan Ambon pada masa pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Maksud dan tujuannya adalah menggalak persatuan dan mempererat tali serat persaudaraan di kalangan pemuda yang berasal dari daerah Ambon, Maluku. Salah satu tokohnya itu yang terkenal adalah Johannes Lemeina. Nah, umumnya 9 organisasi ini adalah penggeraknya adalah kaum pemuda. Nah, selanjutnya ada Jong Batak. Jong Batak atau juga dikenal dengan nama Jong Bataksbon adalah perkumpulan para pemuda yang berasal dari daerah Batak, tepatnya di daerah Tapanuli. Nah, yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan persaudaraan di antara pemuda yang berasal dari daerah tersebut. Nah, tokoh yang paling cukup terkenal sini adalah Amir Syarifuddin. Nah, selanjutnya di organisasi yang keempat ada Jong Sumatera Rembon atau yang dikenal dengan JSB. Adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsanya. Nah, selanjutnya ada namanya Jong Islamintenbon. Jong Islamintenbon atau bisa disebut Perhimpunan Pemuda Islam PPI merupakan organisasi perhimpunan pemuda dari pelajar Islam Hindia dan Belanda. Jadi umumnya setiap organisasi yang ada di 9 organisasi ini adalah kaum-kaum pemuda serta kaum pemuda yang terpelajar. Yang keenam ada namanya Sekarukun. Sekarukun ini merupakan suatu organisasi para pemuda Sunda yang didirikan para siswa sekolah guru atau Quack School. Jadi ini salah satu sekolah rakyat pada masa itu pada tanggal 26 Oktober 1919. Dan yang ketujuh ada PPPI adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, inilah sebagai tuan rumah tepatnya di Jakarta sebagai mendanai ataupun memfasilitasi Sumpah Pemuda ini bisa berjalan langsung dan lancar. Nah, Perhimpunan Pelajar ini didirikan oleh Raden Tumenggung Jaksodipura bersama 5 kawannya, yakni Sugondo, Suwirjo, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi adalah wadah organisasi kepemudaan khususnya para pemuda Betawi yang didirikan pada awal tahun 1927 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Jong Celebes, adalah organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Nah, jadi dari 9 organisasi ini, pemuda-pemuda yang mempunyai wawasan serta intelektual yang bagus ingin menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari serta wawasan yang dimiliki untuk mempersatukan perjuangan masyarakat pada masa itu yang umumnya hanya berjuang melalui daerahnya sendiri. Kalau bukan daerahnya tidak dibela. Contoh, kerajaan Siak misalnya hanya akan mempertahankan kekuasaannya yang daerah Siak saja. Baik kerajaan pahlawan yang mau dijajah Belanda ataupun segala macam kerajaan lainnya, mereka tidak peduli karena itu bukan daerah aslinya. Nah, namun setelah terbentuknya Kongres Pemuda ini, sedikit demi sedikit pola pikir tersebut lambat laun semakin berubah. Akhirnya muncullah rasa kesatuan dan kesatuan yang sama. Mungkin yang kita kenal sekarang sebagai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah salah satu menjadi dasar bahwasanya Sumpah Pemuda sebagai tonggak kesatuan negara kita. Selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya, ini ada gambar. Ini adalah naskah aslinya Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Nah, dari beberapa poin yang ada di sini, ada poin pertama, kedua, dan ketiga. Umumnya naskah ini terletak di Museum Gajah. Mungkin para siswa ataupun apabila besok berlibur ke Jakarta, kita boleh singgah sebentar ke Museum Gajah untuk melihat bagaimana sih naskah asli yang diketik oleh kaum pemuda kita pada masa itu. Apabila kita lihat, ini adalah menggunakan ejaan lama, yaitu kalau U menggunakan OE dan ejaan-ejaan lainnya. Nah, Putusan Kongres Pemuda ini yang paling pertama yang dikenal, yang asli itu adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Jadi mungkin agak berbeda dari yang kita pelajari ataupun yang kita pahami untuk hari ini. Karena dahulunya karena perkembangan bahasa Indonesia itu seiring zaman, seiring diupdate gitu. Jadi ini versi lamanya. Yang kedua itu adalah kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di sini apabila kita menerapkan dari tiga teori yang disampaikan oleh pemuda-pemuda pada masa itu, bahwasanya Indonesia apabila menerapkan ini, kita tidak akan mengenal namanya nepotisme, tidak akan kenal namanya sogok menjogok, korupsi dan segala macamnya. Apabila kita menghargai sesama ras tanpa memandang suku, tanpa membuli suku, tanpa melihat agama, Indonesia ini akan menjadi negara yang maju. Namun sayangnya yang terjadi untuk hari ini, kalau bukan orang kita, dia tidak akan membantu. Contoh, ketika kita ingin masuk ke kantor ataupun perusahaan lain, tentu dia akan memperlihat siapa suku Anda, siapa marga Anda, siapa klan Anda. Hal inilah menurut saya masyarakat Indonesia kurang memperhatikan dan menerapkan tiga keputusan yang telah disepakati oleh pemuda-pemuda pada masa 1928, di mana nilai kesatuan yang untuk hari ini sangat krisis dan minim berbanding terbalik dengan pada masa sebelumnya. Dalam untuk memahami peranan Sumpah Pemuda dalam penguatan jati diri keindonesiaan, ada 3 poin yang menurut Bapak, yaitu menganalisis serta proses terjadinya Sumpah Pemuda. Dalam menganalisis Sumpah Pemuda ini terjadi, tentu akses yang dimiliki sangat terbatas. Dahulu tidak memiliki telepon, dahulu tidak memiliki mobil, kendaraan, dan lain-lainnya. Sehingga perjuangan pemuda pada masa itu sangat terbatas dan minim. Untuk memberikan surat hari ini akan dibaca 2-3 bulan yang akan datang. Bagaimana mereka akan mengumpulkan semua pemikirannya, semua orang-orang yang ada di Sumatera, di Jawa, Sulawesi, Ambon, untuk berkumpul di Jakarta untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia secara roh. Namun hal ini sangat sulit apabila kita tidak menghargai jasa-jasa kaum pemuda, sangat miris gitu nilai kesatuan kita untuk hari ini. Yang kedua adalah pemahaman dan penerapan teks Sumpah Pemuda. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, hanya 3 poin saja untuk mengetahui kriteria kita dalam mencintai negara. Boro-boro untuk melengkapi 3 ini, nilai Pancasila pun tidak dapat kita amalkan. Sangat disayangkan untuk generasi milenial sekarang. Lebih banyak membaca hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, selanjutnya menghayati jati diri keindonesiaan dan menumbuhkan ruh terhadap kebangsaan nasionalisme. Nah, dalam konsep pemuda ini, mereka bertukar pikiran serta beradu argumen, saling menguatkan identitas aslinya. Bukan begitu mudah ketika Jong Jawa akan mengungkapkan bahwa bahasa Jawa paling tepat untuk mempersatu bangsa ini. Namun Jong Sumatera menolak, tidak tepat karena bahasa Melayu lah yang tepat. Jadi seiring beradunya argumen, mereka memikirkan hal yang lebih baik untuk masyarakat secara universal. Namun sayangnya untuk hari ini, baik pemuda yang ada di seluruh dari Sabang sampai Merauke, mereka tidak memikirkan secara kritis dan logis. Hanya memandang bisa mengejudge, menyalahkan. Contohnya terjadi sekarang beberapa kasus seperti yang dilakukan pemerintah. Banyak kaum pemuda yang saya lihat dari sosial media, komentar-komentar negatif yang muncul atau pemikiran-pemikiran yang kurang tepat, tidak seperti yang dilakukan oleh kaum pemuda pada masa itu. Karena pada masa 1928, walaupun mereka beradu argumen secara logis, secara fakta, mereka memperkuatkan jati dirinya, namun mereka tidak melupakan konsep-konsep yang untuk secara universal, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina. Namun sayangnya untuk hari ini, saya menghimbau kepada seluruh peserta didik saya agar kalian benar-benar menjadi masyarakat Indonesia yang pantas dibanggakan di keluarga, di daerah kalian, untuk memajukan baik dari segi ekonomi ataupun potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah kalian. Karena kalau bukan kalian yang membangun, siapa lagi? Apa kalian akan menunggu bangsa asing membangun negara Indonesia? Apa kalian akan menunggu bangsa asing untuk memajukan daerah kalian? Nanti ketika bangsa asing masuk ke daerah kalian akan menyalahkan pemerintah. Di mana letak pemerintah? Kami tidak bekerja, kenapa panggil negara asing? Namun sangat disayangkan ketika kalian memiliki hak itu, kalian tidak memanfaatkannya dengan baik. Mungkin itulah wejangan ataupun nasihat dari Bapak. Semoga materi ini akan kalian terapkan, kalian pelajari, kalian pahami, dan bisa bermanfaat untuk kalian dari sekarang hingga ke masa depan kalian. Mungkin itu saja. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak pembahasan dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula,
bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indische Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawas Dekker. Tri Koro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu agung. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928,
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia, tangan maju musisi.